Perkenalkan, nama saya Benrel Anto Pasaribu dengan NIM 11S23001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum pelajaran mesin saya yang kelima. Nah, jadi ada mengenai tentang supervisor mesin, kernel service ya, lalu ada random forest, ada namespace, ada logistic regression, dan yang terakhir ada K-nearest neighbors. Nah, jadi untuk pengertiannya sendiri, untuk logistic regression itu seperti ini ya kira-kira. Nah, nanti si apa namanya, si datanya akan buat dalam bentuk regresi. Nah, lalu akan tempatkan sebuah garis ya untuk menentukan si most likelihood ya, likelihood untuk jadi dia akan mengatakan eh, data kita ini kemungkinan terjadinya untuk CS, nah, seperti sekitar 0,00019. Nah, lalu ini ada maksimum likelihood-nya. Masuk ke support vector machine atau SVM. Di SVM ini kayak dia nantinya akan eh, mendefinisikan sebuah ini ya, contohnya sebuah data itu ada labelnya ya, contoh. Nah, jika apelnya gambar seperti ini contoh, lalu dia akan didefinisikan ke mana gitu. Jika dia akan ke jeruk karena warnanya seperti ini. Nah, jadi karena adanya kelingkungan seperti itu, jadi kita pakai SVM untuk menentukan bahwa nantinya ini seperti ya apa namanya, seperti yang terpenuhi lah ya gitu sebenarnya. Nah, dia pakai rumus seperti ini nanti KXI, XZ, XJ ya. Nah, XP-nya ini fungsi eksponensial atau 2,71828. Saya kira seperti ini untuk gambaran SVM-nya. Nah, untuk decision tree ini digunakan menggunakan tree ya. Nah, jadi nanti di apa namanya, datanya tadi ya. Nah, kita akan kasih sebuah label ya pada suatu data ya. Nah, lalu bakal kita buat nih ke apa namanya, definisinya jika dia apa namanya di bawah lebih kecil dari 5,8 dia bakal masuk store, atau kalau lebih besar atau sama dengan 5,8 dia bakal masuk tol gitu. Nah, jadi nanti ini decision tree ini dia bakal pakai kumpulan-kumpulan tree ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk k nearest neighbors ini dia ngitungnya dari total K ya. Tergantung K-nya seberapa banyak. Misal kita buat satu nih. Nah, ini untuk yang negatif-negatif ini adalah label ya. Nah, jadi labelnya ini bakal apa namanya? Kita definisikan gitu. Nah, si ini misal si minusnya ini dia bakal anggur, yang si merahnya anggap apel gitu. Nah, jadi kalau seperti ini kan sangat membingungkan ya kalau seperti ini. K-nya 2. Kalau K-nya 2 berarti terdekat ke dia bakal diambil. Oke, gini kan membingungkan. Dia bisa 50% anggur, 50% eh, apel lah. Kalau masuk akal. Nah, jadi kalau kita masukkan satu dia K-nya bisa kemungkinan dia ini ya, anggur. Kalau dua K-nya, kalau tiga dia bakal dianggap sebagai apple. Nah, makanya ini sebenarnya kita harus pandai-pandai menentukan nilai K-nya ya di K-nearest. Terus, nah, lalu ada naive Bayes. Naive Bayes ini mirip dengan pulang bersyarat ya. Nah, lalu untuk rumusnya seperti ini bakal dia ngasih probabilitas ya 0 sampai 1. Nah, di naive Bayes ini ya berarti kalau untuk si ininya total yes-nya ini per ini ya total banyaknya bias komputer, lalu nolnya per total banyaknya bias komputer. Nah, seperti ini kira-kira gambaran biasnya. Jika kita memiliki data seperti ini ya. Nah, untuk penjelasannya, untuk penjelasan
pengertian-pengertian dari si nya masing-masing ya. Lalu kita akan masuk ke bagian code. Sini ada bagian import, lalu kita panggil datanya, kita masih. Lalu ini kita split datanya untuk berapa yang kita pakai untuk train, berapa untuk test. Lalu yang test size-nya 0,25 berarti 25%. Nah, trainingnya berarti 0,75 ya. Lalu kita definisikan si X-nya ya, train dan X nya. Lalu ini ada ya, kita tentukan pakai state-nya itu dengan 0 ya. Nah, lalu kita akan dapat hasilnya ya. Kita akan memiliki matriks seperti ini ya. Kita punya matriks 102, 100, 125 dan 5 step. Nah, di peluangnya itu atau keakuratan yang akuratannya itu 0,94 ya atau 90% sangat bagus ya berarti. Nah, lalu ada kernel SVM. Ini bedanya kita pakai kernel ya. Nah, lalu untuk nah, dan sebelumnya untuk tiap-tiap metode ini ya, tiap-tiap metode pengerjaan ini ada memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Nah, ini ada pros dan cons-nya ya di sini ya. Lalu jika si SVM performanya nah not best by outliers, performance not sensitive to overfitting. Nah, dia nggak sensitif terhadap uh, kebanyakan gitu overfitting ya. Nah, kalau kernel ini high performance on non-linear problems, not biased on outliers, not sensitive to overfitting. Nah, hampir mirip ya, cuman bedanya di sini high performance on non-linear problems. Not the best choice for large number of features, more complex. Nah, lebih kompleks dibandingkan si apa namanya SVM ya. Nah, dalam kasus ini kita akan dapat hasil yang lebih baik ya. Seperti ini nanti kita dapat. Ini confusion matrixnya akan seperti ini. Ini untuk akurasinya itu sebesar 0,95 dan termasuk sangat bagus ya, sangat baik. Kalau untuk kode awal-awalnya sama ya. Lalu masuk random forest classification, test split ya sama ya pembagian testnya. Lalu bedanya di sini entropi ya. Masukkan kriterianya entropi. Lalu kita akan dapat akurasi sebesar 0,93 ya. 0,935 itu sudah cukup sangat baik ya. Nah, lalu kalau gambarnya kira-kira seperti gambar graph tree-nya. Nah, seperti oke masuk ke naive Bayes. Nah, di naive Bayes ini eh, kayak tadi ya kita hitung peluang ya sebenarnya. Nah, di peluang kita hitung ke sana, lalu kita buatkan dalam bentuk matriks. Nah, seperti untuk condition matriksnya dan 0,94 ya sangat bagus pasti. Lalu gambarkan seperti ini. Nah, ini untuk classification reportnya rata-rata sangat baik. Bahkan precisionnya itu 0,98 sampai 100% ya bro. Nah, lalu masuk logistic regression. Di logistic regression seperti yang tadi. Nah, dia dipisahkan berdasarkan apa namanya label ya. Nah, kita bisa lihat, nah ada yang tersesat ini ya labelnya nih. Kita masih masuk ke bagian merah ya. Nah, lalu untuk akurasinya ya cukup baik ya, baik. Nah, lalu setelah kita lakukan apa
logistic regression tested-nya. Test. Nah, dia bakal eh, berubah ya, hijaunya semakin merapat ke arah yang mendekat ya, yang arah hijau. Nah, untuk predicted-nya akan dapat nilai cukup baik. Baik. Kelas kolom proporsional. Ada provision model untuk setiap fitur. Nah, saya akan cari untuk fitur yang warnanya Crowley, bisa dipercaya beli. Mau ke sebelum. Oke, nah, nah, ada kan buat modelnya ini kita bakal bentuk. Nah, setelah kita buatkan seperti ini tadi, kita akan gambarnya. Kita bisa dalam bentuk gambar, file. Nah, ini kan ada dua gambar nih kan. Nanti apa namanya? Dari eh, probabilitasnya ya harus nanti setnya. Oh. Lalu ada Carneros neighbor ini. Nah, jadi kita akan melakukan K-nya itu kita masukkan juga ya. Lalu K-nya 3 ya. Lalu diidentifikasikan dulu X yang mana, Y yang mana ya. Oke, satunya ini maksudnya si warnanya ini. Nah, tes 0,2 berarti 80 untuk si training ya. Kita akan dapatkan K-nya 3 jadi kita dapatkan hasil seperti 0,9 sangat akurat, sangat akurat untuk saya. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.